Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video berkisah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan 3 fasilitas yang akan teman-teman miliki selama teman-teman bertugas sebagai CPNS. Nah, apa aja sih ketiga fasilitas ini yang akan teman-teman dapatkan? Saksikan terus videonya dan jangan kemana-mana ya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video berkisah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk fasilitas yang pertama itu adalah laptop ya teman-teman ya. Ini merupakan fasilitas pertama yang akan teman-teman dapatkan selama bertugas sebagai CPNS. Karena untuk di era sekarang itu pekerjaan semuanya by aplikasi ya teman-teman ya, atau web. Kita akan membutuhkan laptop seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman tidak memiliki laptop atau misalkan tidak memiliki laptop pribadi, biasanya itu dari pihak kantor atau misalkan instansi atau misalkan di sekolah itu akan menyediakan laptop untuk teman-teman sekalian. Dan biasanya terkait dengan fasilitas laptop ini tidak selalu baru ya teman-teman ya. Biasanya itu kalau misalkan dalam satu instansi nih ada yang tidak kepake, jadi biasanya itu akan Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. diberikan ke teman-teman sekalian seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk pengalamanku pribadi, jadi waktu itu ketika masuk bekerja sebagai CPNS tahun 2021 ya teman-teman, sekitar 1 minggu atau 2 minggu bekerja itu aku langsung dikasih laptop ya teman-teman ya dari bagian aset di kantorku tersebut. Jadi aku menggunakan laptop yang memang tidak digunakan di kantor tersebut seperti itu. Nah, memang sih terkait dengan laptopnya itu tidak baru ya teman-teman ya. Dan ditambah lagi juga terkait dengan kondisinya juga sudah tidak memadai untuk kita bekerja secara aplikasi atau misalkan untuk menggunakan Excel apa dan segala macam. Akan tetapi dari pihak kantor itu mengatakan hanya untuk sementara. Jadi biasanya dari pihak kantor itu per tahun 2022 ini sudah menganggarkan untuk pengadaan laptop terbaru. Dan biasanya kalau misalkan sepengalaman aku, kita memang sudah dari pihak kantor itu sudah menganggarkan untuk laptop yang terbaru. Akan tetapi laptop baru itu biasanya dikasih ke kasih dulu atau kasubag sebagai pimpinan kita seperti itu. Nah, laptopnya kasih atau kasubag itu kan dikasih ke kita. Jadi kita tidak menggunakan laptop yang baru teman-teman di pengadaan yang terbaru, akan tetapi kita menggunakan yang setelah dipakai oleh kasih kita. Nah, nantinya kasih atau kasubag kita yang menggunakan yang terbaru. Akan tetapi ini tidak melulu harus terjadi seperti itu sih. Ini tergantung dengan instansinya masing-masing lagi. Ada juga beberapa instansi di daerah aku itu teman-teman kita yang sudah dikasih langsung laptop yang baru seperti itu. Akan tetapi harus menunggu dulu. Jadi sementara itu harus menggunakan laptop pribadi dulu. Karena kalau misalkan kita bekerja menggunakan laptop pribadi itu susah teman-teman. Karena kan beda keperluan ya. Kalau misalkan laptop pribadi itu biasanya kondisinya juga sudah tidak bagus lagi. Biasa juga kalau misalkan laptop pribadi itu kita gunakan untuk usaha lain, atau misalkan biasa juga anak-anak kita tuh menggunakan atau istri kita juga menggunakan laptop kita. Jadi agak susah sih kalau misalkan laptop pribadi itu digunakan sekaligus untuk kantor. Jadi memang terkait dengan laptop ini teman-teman sudah sewajibnya atau sudah sewajarnya untuk mendapatkan fasilitas dari kantor tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah fasilitas motor dinas ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan fasilitas motor dinas ini agak susah sih. Akan tetapi ada beberapa daerah atau misalkan ada beberapa instansi di daerah aku ini yang CPNS-nya sudah mendapatkan motor dinas. Kembali lagi, motor dinas baru atau misalkan motor dinas yang tidak digunakan di instansi tersebut biasanya akan dikasih ke kita. Jadi biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan baru itu teman-teman harus menunggu lagi. Mungkin kalau tidak akhir tahun ya setidaknya tahun depan lah seperti itu. Biasanya teman-teman akan dikasih motor dinas dari instansi tersebut langsung memfasilitasi motor dinas, apalagi untuk teman-teman yang jaraknya jauh dari rumah ke tempat bekerja. Nah, biasanya itu akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan motor dinas teman-teman, karena meskipun teman-teman sudah memiliki motor pribadi, biasanya itu teman-teman akan dikasih lagi untuk motor dinas, karena kalau misalkan bekerja itu sudah seharusnya menggunakan motor dinas teman-teman. Nah, kembali lagi dengan instansinya masing-masing, apakah mau menganggarkan atau tidak untuk CPNS seperti itu. Kebanyakan sih tidak ya. Kalau misalkan di sepengalaman aku untuk staf-staf yang sudah lama, yang sudah 5 tahun, 10 tahun di kantor aku juga itu belum mendapatkan motor dinas. Apalagi untuk aku yang masih baru banget ya teman-teman yang masih CPNS ini.
itu ya masih jauh lah untuk mendapatkan motor dinas. Jadi sementara ini bekerja menggunakan motor pribadi dulu. Nah, biasanya juga dari instansi itu menyediakan untuk uang bensin teman-teman. Ini fasilitas pendukung lain yang akan teman-teman dapatkan selama bertugas sebagai CPNS. Nah, biasanya teman-teman akan dikasih untuk bensin ya. Biasanya berkala, biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu tuh jatahnya mungkin bisa 4-5 liter atau 7 liter seperti itu. Biasanya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Tergantung dengan kebijakan instansinya masing-masing. Ada juga sih untuk daerah itu yang tidak sama sekali mendapatkan uang bensin dan tidak mendapatkan motor dinas. Teman-teman bersabar aja ya, setidaknya jangan mengharapkan hal-hal yang fasilitas-fasilitas seperti ini hanya bonus aja teman-teman untuk teman-teman bertugas sebagai CPNS. Kalau misalkan dapat itu alhamdulillah, kalau misalkan tidak juga alhamdulillah, kita sudah bersyukur karena kita sudah menjadi PNS karena sudah ditanggung oleh negara seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah makan siang ya teman-teman ya. Makan siang gratis ini fasilitas yang akan teman-teman dapatkan di instansi tempat teman-teman bekerja. Nah, kalau misalkan sepengalaman aku, kebetulan di daerah aku tuh di instansi tempat aku bekerja itu menyediakan makan siang teman-teman. Ini alhamdulillah sekali. Karena kalau misalkan untuk jarak aku dari rumah ke tempat aku bekerja itu sekitar 40 menitan teman-teman. Dan saat ini aku juga tidak mendapatkan motor dinas dan alhamdulillah aku mendapatkan fasilitas untuk uang bensin. Ya setidaknya tidak 100% ya 50% lah itu diganti oleh kantor seperti itu. Jadi itu cukup meringankan untuk kita CPNS yang gajinya itu masih 80% ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk golongan 3A itu 2.100.000 yang akan kita terima per bulannya. Dan itu tidak mendapatkan TPP ya teman-teman ya untuk daerah aku ini. Dan semoga aku doakan juga untuk teman-teman di daerahnya itu yang meskipun CPNS itu tetap mendapatkan TPP ya teman-teman. Karena kalau misalkan mengandalkan gaji 80%, aku rasa itu tidak cukup dan itu kurang teman-teman. Apalagi jarak antara rumah dan tempat kita bekerja itu cukup jauh. Nah, kembali lagi dengan makan siang ya teman-teman ya. Akan tetapi tidak semua instansi itu menerapkan makan siang di kantornya masing-masing. Ada juga yang tidak sama sekali menerapkan makan siang dan ada pula yang menerapkan makan siang untuk instansinya masing-masing. Maksudnya disiapkan gitu loh. Disiapkan untuk makan siangnya. Jadi pegawai juga lebih efektif teman-teman. Jadi tidak perlu pulang lagi. Jadi kalau misalkan sudah waktunya makan siang sudah langsung disiapkan oleh kantor tersebut. Kalau tidak nasi bungkus itu biasanya masak sendiri. Lumayan juga teman-teman ya kalau misalkan kita jauh rumah, kita tidak bisa pulang untuk makan siang, itu mungkin menghabiskan sekitar 20-30 ribuan untuk makan siang. Ya, semoga aku doakan untuk instansi tempat teman-teman bekerja itu menerapkan makan siang gratis untuk pegawai-pegawai yang ada di instansi tersebut. Nah, mungkin itu ketiga fasilitas atau plus tambahan uang bensin ya teman-teman yang akan teman-teman dapatkan selama bertugas sebagai CPNS. Ini sebetulnya hanya fasilitas ya teman-teman, tidak wajib dan tidak harus teman-teman dapatkan. Bang, apakah kita CPNS harus mendapatkan ini dan sudah diatur oleh peraturan undang-undang dan segala macam? Itu tidak ya teman-teman ya. Ini tergantung dengan kebijakan instansi tempat teman-teman bekerja masing-masing. Kalau misalkan menerapkan ketiga fasilitas ini, alhamdulillah itu teman-teman bersyukur mendapatkan tambahan fasilitas. Kalau misalkan tidak, ya juga tidak masalah teman-teman. Setidaknya kita sudah menjadi CPNS atau PNS seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk informasi kali ini. Semoga membantu dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman yang sedang mencari baju kerja batik maupun baju kerja kaki atau kemeja putih, celana hitam, silahkan untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Baiklah, segitu dulu untuk videonya. Dadah.